Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang singkat ini kita renungkan sebuah ayat Allah yang terdapat di dalam surah Ar-Rum ayat 30. Secara umum di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengikhlaskan diri kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita senantiasa untuk menegakkan agamanya. Jamaah rahimakumullah, mari kita lihat dari penggalan kalimat di dalam ayat ini. Semoga satu ayat yang kita bahas ini memberikan pelajaran dan bekal bagi kita di dalam kita menjalani dan menghadapi kehidupan ini. Yang pertama Allah menyebutkan fa'aqim wajhaka, yang artinya maka hadapkanlah wajahmu. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala wajahnya, bermakna hendaklah mereka berpegang kepada dinullah. Hendaklah mereka berpegang kepada dinul Islam. Di sini digunakan kaidah wajah. Biasanya dalam kehidupan kita, ketika seseorang sudah menghadapkan wajahnya, berarti hatinya, jiwanya, fikirannya, maka fisiknya pun akan ikut. Itu dalam makna khusus. Dalam makna umum seharusnya segala potensi yang kita miliki dari diri kita, jiwa kita, keluarga kita, harta kita, pangkat dan jabatan kita, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, hatta kita seorang pimpinan tertinggi sekalipun, maka hendaknya kita itu mengoptimalkan, memaksimalkan kepada apa? Kalimat selanjutnya adalah lid-dini hanifa, kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kita ulang kalimatnya. Dengan perjalanan singkat kehidupan dunia yang kita jalani, umur yang hanya sekali Allah berikan kepada kita sebelum ajal menjemput kita. Bukankah sebagian dari saudara-saudara kita yang sebelumnya bersama kita, ternyata mereka lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan baru-baru ini seorang dai kita, almarhum Tunku Imran Ismail, pendakwah ulung kita, yang senantiasa kita mendengar tausiah beliau, yang senantiasa beliau berkeliling bukan hanya Aceh, dan bahkan
beberapa tempat dan negara mereka berkunjung untuk mendakwahkan agama Allah. Dalam 2-3 hari ke belakang Allah telah memanggil beliau. Kita doakan semoga beliau ditempatkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Dan kita hari ini yang masih hidup diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita berusaha untuk memanfaatkan kehidupan ini. Sebagaimana kalimat awal yang Allah sebutkan di dalam surah Ar-Rum ayat 30 ini, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Gerahkan semua potensi yang engkau miliki adalah kesempatan hidup yang Anda miliki adalah lid-dini hanifa, pada agama yang benar. Agama yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam Islam itu sendiri ada nilai-nilai keimanan yang itu hadir, yang itu ada, terpatri di dalam jiwa kita. Ada nilai-nilai kejujuran yang itu ada di dalam hati kita. Ada nilai tauhid yang itu ada di dalam hati kita. Terkadang orang tidak bisa melihat, tapi semua orang bisa merasakan getaran tauhid dalam hatinya. Semua orang bisa merasakan nilai kebenaran itu hadir dalam hati nuraninya. Maka dirawat itu kebenaran, kejujuran, kebaikan, ketauhidan, keimanan yang kita yakini Allah sebagai Rabb kita. Itu ada di dalam hati kita. Yang itu pun diucapkan oleh lisan kita. Wa a'malu bil arkan. Dibuktikan dengan fisik kita menyembah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita meminta. Jangan menyembah kepada manusia dan jangan meminta kepada manusia karena dia itu makhluk. Yang namanya makhluk itu lemah. Sedangkan Allah itu maha kuat. Lid-dini hanifa dalam bentuk aplikasi kita Islam. Masya Allah. Apa yang hari ini kita lakukan menegakkan sholat 5 waktu berjamaah. Apalagi di sholat subuh seperti ini. Ini bentuk daripada nilai keislaman yang kita laksanakan. Karena Islam itu sendiri bermakna wajah. Islam itu bermakna tampilan. Ketika kita sudah meyakini Allah sebagai Rabb kita, Islam sebagai agama kita, maka tampilkan dalam kehidupan kita. Kejujuran kita, kebaikan kita, tampilkan. Sehingga orang bisa melihat, oh begini loh tampilan Islam. Ada nilai keimanan dalam diri kita. Dengan berbagai nilai kebaikan. Ada nilai kebaikan di dalam kehidupan kita, yaitu Islam, keislaman kita. Kemudian ihsan. Beriman dengan iman terbaik. Beramal dengan amal terbaik. Dalam beribadah kita seolah-olah kita merasakan Allah Subhanahu wa taala memantau kita. Muraqabatullah. Inilah yang membuat seseorang tidak akan berani melakukan berbagai macam kemaksiatan dan kejahatan. Dia merasa dipantau oleh Rabb-nya. Sehingga senantiasa berlaku jujur, berlaku baik. Baik itu kepada diri sendiri. Maupun dalam kehidupan, dalam tempat kerjanya. Dalam lembaganya, dalam masyarakatnya. Dan bahkan ketika dia menjadi seorang pemimpin adalah pemimpin yang muraqabatullah. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang senantiasa menegakkan kejujuran dan kebaikan. Lid-dini hanifa. Jamaah rahimakumullah. Kalimat selanjutnya adalah fitratallahi fataran nasa 'alaiha. Apa itu fitrah? Fitrah itu adalah maksudnya ciptaan Allah. Fitrah itu juga bermakna adalah kesucian. Bukankah kita di alam rahim ibu kita dengan beberapa hari jumlah di dalam rahim ibu kita, saat ditiupkan ruh, di sana kita sudah berjanji kepada Rabb. Alastu bi rabbikum, ketika Allah bertanya,
bukankah aku ini Rabbmu, Tuhanmu? Maka di sana kita sudah menjawab, qalu bala. Ini tanda fitrah yang luar biasa yang harus kita ingat dan kita jaga. Sampai perjalanan kehidupan kita di alam dunia ini. Maka Rasulullah mewanti-wanti kita. Ia akan merusak fitrah kita. Ia akan merusak tauhid kita. Ia akan merusak agama kita. Ia akan merusak keyakinan kita. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassirani. Yaitu kedua orang tuanya dan lingkungan di sekitar kita. Maka seorang mukmin yang baik senantiasa menjaga dirinya, merawat dirinya dengan segala sesuatu fitnah. Saya ulang kalimatnya. Dengan segala sesuatu fitnah, baik fitnah itu yang datang dari dirinya. Sebagaimana Allah menyebutkan di dalam surah An-Nas, min syarril waswasil khannas. Ada kejahatan yang berbisik di dalam diri kita mengajak kepada nilai kejahatan. Ya, itu yang tak tampak ada di dalam hati kita. Yang bahasa Aceh dimuthah, isah. Min syarril waswasil khannas. Sesuatu yang tidak baik dia membisikkan ke dalam diri kita. Maka seorang mukmin yang baik adalah berusaha untuk tidak mendengar bisikan yang tidak baik itu, dan bahkan dia berusaha untuk menghilangkannya. Itu yang tidak nampak, tapi bisa kita rasakan. Yang kedua apa? Wanas. Nah, ini jenis syaitan yang nampak. Dalam surat An-Nas Allah menyebutkan manusia. Ini hati-hati. Bisa saja teman dekat kita, bisa saja pasangan hidup kita, bisa saja atasan kita, bisa saja bawahan kita, bisa saja orang-orang yang ada di sekitar kita, atau bahkan sesuatu yang bukan berbentuk jin, atau bukan berbentuk manusia, hatta berbentuk IT sekalipun, teknologi. Hati-hati. Ada bentuk-bentuk teknologi yang didesain sedemikian rupa untuk menciptakan berbagai macam bentuk kejahatan dan kezaliman. Ini hati-hati. Itu setan juga sebenarnya. Kalau boleh kita sampaikan, ini setan dalam bentuk modern hari ini. Allah menyebutkan dalam surah An-Nas dua jenis setan. Setan yang ada dalam hati kita, bisikan kejahatan. Setan yang kedua, setan yang berbentuk manusia. Ada setan yang ketiga hari ini yang menimbulkan berbagai macam fitnah dan kezaliman serta kejahatan. Setan apa itu? Setan IT, teknologi. Maka ada sebuah kalimat melek IT. Ini apa maksudnya? Beduh, teh IT yang benar, teh IT yang salah. Hati-hati. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya kalimatnya adalah la tabdila li khalqillah. Tidak ada yang bisa merubah ciptaan Allah. Agama Islam itu benar. Allah menjaga dinul Islam. Hanya orang-orang liberal, hanya orang-orang pemahaman sekularisme, pluralisme, dan berbagai macam orang-orang yang pahamnya salah terhadap dinul Islam, mereka mencoba mengubah agama Allah. Nah, ini hati-hati. Fitnah yang datang lewat fikiran kita, dikacaukan pemahaman kita, seolah-olah Islam itu tidak benar, Islam itu tidak layak diterapkan. Nah, ini hati-hati dalam bentuk pemahaman. Bahkan juga tidak sedikit mereka para penentang-penentang Islam, mereka mencoba mengkaburkan makna Islam, membunuh orang-orang yang menyebarkan dinul Islam. Dan ini bukan barang baru. Dulu Abu Lahab juga itu kerjanya, Abu Jahal juga itu kerjanya, dan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul juga itu kerjanya. Mereka membunuh orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dan mereka mencoba mengkaburkan agama Allah. Tetapi wa makaru wa makarallah, segala bentuk makar yang diciptakan oleh manusia, manusia tidak akan mampu meskipun mereka bersatu dengan jin dan makhluk apapun untuk mengkaburkan agama Allah, untuk menggelapkan agama Allah, untuk menghilangkan agama Allah di atas permukaan bumi ini. Dengan izin Allah itu tidak akan mampu mereka lakukan. Jamaah rahimakumullah, Allah kuatkan kita lagi. Dzalikat dinul qayyim. Itulah agama yang lurus, agama yang benar. Bersyukur kita berada di agama yang lurus, agama yang benar.
Mudah-mudahan kita hidup dalam dinul Islam, beramal dengan dinul Islam sampai akhir kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang kita inginkan. Dan yang terakhir Allah menutup kalimat dari ayat ini adalah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak sadar, tidak tahu kalau dinul Islam itu ada agama yang benar. Sekaligus kalimat ini Allah ingin ingatkan kita. Betapa banyak manusia yang lalai, manusia yang ragu. Masya Allah. Kehadiran kita setiap sholat 5 waktu berjamaah. Tausiah nilai keimanan dan keislaman yang disampaikan ini, insya Allah akan menguatkan tauhid kita, akan menguatkan agama kita, akan menguatkan keyakinan kita, dan bahkan kita mengajak diri kita, masyarakat kita, bangsa, agama dan negara kita menjadi orang-orang yang kuat dalam memegang dinul Islam. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.